two, three, funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua baik-baik saja, sehat selalu, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Tessa Anggraini, NIM 1705520090 dari kelas A1 Audit Investigatif, Program Studi Akuntansi, dan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, di sini tentunya di Universitas Ti Kubang Semarang ya. Di sini saya ingin memberi sedikit gambaran tentang Universitas Ti Kubang Semarang. Terutama yang pasti dilihat yaitu bangunannya terlebih dahulu. Jika kita melewati pasti akan memandang bangunannya. Nah, di gambar 1 yaitu bangunan yang saat ini yang sedang direnovasi. Dan untuk gambar 2, coming soon, untuk yang tahun akan datang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis khususnya di kampus Kendeng akan direnovasi seperti gambar yang kedua. Nah, buat kalian adik-adik semua SMA sederajat yang ingin mencari perguruan tinggi khususnya di bidang ekonomi dan bisnis, kalian bisa ke Universitas Ti Kubang Unisbank Semarang yang berada di kampus Kendeng 5 Bendan Ngisor. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang materi yang ingin saya sampaikan. Oh iya, jika kalian mau ke kampus Unisbank, kalian juga bisa lihat dulu di webnya. Saya kasih di description boxnya ya guys, tungguin. Nah, yang akan kita bahas di materi ini yaitu audit investigatif dengan teknik audit yang diampu oleh Bapak Arif Himawan selaku dosen audit investigatif di semester ini. Kita sebelum mengetahui teknik-teknik auditnya, kita harus mengetahui istilah audit investigatif. Nah, audit investigatif ini menegaskan bahwa yang dilakukan adalah suatu audit umum atau audit keuangan, bertujuan memberi pendapat auditor independen mengenai kewajiban penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, audit ini disebut opini audit. Audit investigatif banyak ya yang dapat melakukan audit investigatif ini, tetapi auditor itu enggan untuk melakukan kayak seperti kesalahan apa yang harus mereka ungkap, padahal mereka sudah berpengalaman dalam mengaudit. Sekarang lanjut ke teknik audit. Nah, pengertian teknik audit tersebut. Teknik audit yaitu cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan dan hasil penerapan ini yaitu bukti audit. Apakah nanti ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan dalam penyajian laporan tersebut? Nah, maka kita harus mengetahui kalau teknik-teknik audit itu diterapkan dalam audit umum. Maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat audit independen, mendukung auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif, mencari wilayah garapan atau probing, misalnya dalam review analytical. Nah, nanti kita akan terfokus yang paling inti yaitu review analytical tersebut, maupun pendalaman dan confirmation dan dokumentasi. Teknik-teknik audit ini relatif sederhana untuk penerapan dalam audit investigatif. Sederhana namun ampuh, dalam artinya walaupun teknik-teknik ini sangat sederhana dilakukan pada saat audit investigatif, pada saat investigasi, tapi ampuh dalam memecahkan apa yang harusnya mereka ketahui, seperti memecahkan kecurangan-kecurangan tersebut.
Nah, di sini saya ingin membahas kunci keberhasilan terlebih dahulu. Kunci keberhasilan agar audit investigatif tersebut dapat sesuai hasilnya sesuai yang kita inginkan. Yang pertama yaitu mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan. Apa yang akan diaudit investigatif? Masa ingin yang diaudit investigatif tersebut. Yang kedua yaitu cermat dalam menerapkan teknik. Maksud teknik apa yang akan kita pilih. Biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaannya tidak cermat, hasilnya tidak akan sama yang seperti kita harapkan. Itulah sebabnya mengapa standar audit yang penting. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara kita mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tertentu harus diajukan, menindaklanjuti jawabannya. Nah, yang ketiga yaitu kuasai dengan baik. Kuasai dengan baik teknik-teknik yang ada dalam audit investigatif tersebut. Penguasaan yang baik mungkin memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang akan kita hadapi atau yang akan kita identifikasi. Yang keempat yaitu cermat dalam mengambil kesimpulan. Kita harus pintar-pintar mengambil kesimpulan dari apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita audit. Temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti kuat dalam proses pengadilan. Jadi yang mungkin kelihatan dari yang kita hadapi, yang dia memberi informasi tersebut mungkin sepele, tapi untuk audit yang cermat, mereka pasti itu akan menjadi jalan untuk pengadilan tersebut. Nah, teknik-teknik audit itu apa aja? Jadi teknik-teknik audit itu ada 7. Yang pertama, memeriksa fisik. Yang kedua, meminta konfirmasi. Yang ketiga, memeriksa dokumen. Yang keempat, review analitika. Nah, ini nanti yang akan kita kupas lebih banyak dari yang lainnya. Yang kelima, meminta informasi secara lisan ataupun tertulis dari audit. Yang keenam, menghitung kembali. Dan yang ketujuh yaitu mengamati. Kita akan lanjut yang pertama yaitu memeriksa fisik. Nah, memeriksa fisik ini apa? Yaitu perhitungan aset yang ada dalam perusahaan, seperti perhitungan uang tunai, kertas berharga atau surat-surat berharga, persediaan barang, aset dan aset tetap lainnya. Jadi kita memeriksa fisik ini kita harus mengetahui apa yang bisa kita periksa, seperti keuangannya, uang tunainya atau surat-surat berharga apa saja yang ada di perusahaan tersebut. Yang utama juga pasti persediaan barangnya. Mungkin nanti persediaan barang di gudang berbeda dengan persediaan barang yang dicatat di laporan keuangan. Nah, itu makanya kita perlu mengadakan audit, yaitu tentunya teknik di pemeriksaan fisik tersebut. Karena jika tidak sama, maka di situ mungkin proses auditnya akan tidak lolos. Contoh pemeriksaan fisik. Nah, dari contohnya itu yang pertama dari kunjungan wilayah yang terkena gempa, para relawan dan petugas dari dinas sosial menentukan jumlah kilometer jalan, rumah, dan sekolah dan lain-lainnya yang rusak. Nah, pemahaman ini lebih dalam dari yang dibayangkan mengenai intensitas akibat semburan lumpur panas. Nah, contohnya seperti kita belum ke tempat kejadian tersebut. Nah, belum ke tempat kejadian tersebut, kita hanya menganalisa saja, mengira-ngira ya. Mengira-ngira yang kena ternyata 10, 20, sekolah yang roboh segini. Nah, tapi waktu kita datang langsung ke tempatnya, kita langsung memeriksa fisik, berapa rumah aja yang rusak, jalannya berapa kilometer, itu akan lebih
lebih dari apa yang mereka bayangkan. Contoh lainnya yaitu pengamatan juga dapat memberikan petunjuk adanya fraud. Dari kita mengamati tersebut akan adanya bentuk fraud ya. Kalau saja investigator mengamati jalan, SD, dan bangunan lainnya sebelum mereka roboh, mereka mempunyai petunjuk penting tentang kemungkinan korupsi dalam pembangunan infrastruktur. Nah, itu juga dalam pengamatan fisik pun juga bisa untuk pengamatan pemeriksaan fisik ya, menemukan kecurangan-kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh bagian pemerintah di desa tersebut. Selanjutnya meminta informasi dan konfirmasi. Nah, meminta konfirmasi yaitu meminta pihak lain untuk menegaskan kebenaran suatu informasi teknik. Teknik ini umumnya digunakan untuk mendapatkan kepastian saldo utang dan piutang. Tetapi sebenarnya ia dapat menerapkan untuk berbagai informasi keuangan maupun non-keuangan. Nah, dalam audit investigatif kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif tersebut. Dalam kasus tender pengadaan barang, permintaan konfirmasi dari penyuplai yang cenderung melindungi pejabat perlu diperkuat. Nah, kita harus mengetahui waktu kita meminta konfirmasi tersebut, apakah seseorang yang kita mintai konfirmasi, memintai informasi-informasi tersebut, mereka bersekongkol dengan direktur atau pihak ketiga tersebut. Nah, apakah mereka bersekongkol atau tidak? Jadi semisal mereka mempunyai utang yang mungkin tidak sesuai dengan yang ada di laporan keuangan tersebut, tetapi kita meminta konfirmasi dari pihak tersebut dan ternyata pihak tersebut juga bersekongkol dengan perusahaan, maka mereka membenarkan laporan keuangan tersebut sebenarnya itu salah. Contohnya juga terdapat pada kasus-kasus yang penyalahgunaan laporan keuangan ya, banyak, salah satunya PT Garuda Indonesia yang memanipulasi laporan keuangan tersebut. Yang ketiga yaitu memeriksa dokumen. Nah, teknik ini tidak terlalu khusus karena semua investigasi yang dilakukan oleh auditor harus mempunyai bukti dokumen. Karena bukti dokumen ini untuk memperkuat si pihak audit ke pihak pengadilan tersebut. Nah, yang keempat ada review analitika. Review analitika ini apa? Dari beberapa macam variasi dan teknik review analitika, semua didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi, dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan, apakah ada kesalahan, fraud, atau salah merumuskan patokannya. Nah, dalam review analitikal yang penting bukan perangkat lunaknya, tetapi semangatnya. Nah, itu yang dikatakan oleh Hawks di atas, yaitu things analysis first. Ini ciri auditor yang tangguh, kuasai gambaran besarnya terlebih dahulu. Pada dasarnya, seorang investigator secara intuitif terobsesi dengan suatu yang agaknya tidak benar. Nah, oleh karena itu ia memerlukan patokan untuk membandingkannya dengan apa yang dihadapinya. Patokan inilah yang dirumuskan Stinger dan Sweet sebagai result that may reasonably be expected. Nah, contohnya, misalkan kita sedang mengaudit investigatif suatu bank yang kewajibannya memungut pajak penghasilan atas bunga yang diperoleh nasabahnya.
Apakah bank menyetorkan pajak penghasilan ini sesuai ketentuan, baik dalam jumlah maupun waktu penyetoran? Apakah audit investigatif ini harus dimulai di cabang-cabang atau kantor-kantor perwakilan? Menurut review analytical, tidak. Kita mulai dengan mencocokkan angka-angka agregat. Angka-angka agregat. Pertama, kita tentukan jumlah pajak penghasilan yang sudah disetorkan untuk bank secara keseluruhan, mau pusat maupun cabang-cabangnya. Nah, ini adalah hasil perkalian antara tarif pajak dengan jumlah pajak yang dibayarkan oleh bank kepada para nasabahnya tersebut. Nah, perbedaan antara tadi data A dan data B merupakan perbedaan waktu, yakni perbedaan antara saat memotong dan saat menyetorkan pajak penghasilan tersebut. Ini juga mudah dilokasikan. Ada beberapa macam-macam variasi teknik analytical, namun semuanya didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang harus terjadi. Nah, ini ada beberapa teknik review analytical yang disajikan dalam bentuk label untuk memudahkan pemahaman. Biasanya teknik review analytical ini untuk menjelaskan para auditor menggunakan label-label tertentu. Ada 7 teknik, tapi yang satunya mungkin saya ucapkan dengan lisan, tidak ada di PPT. Yang pertama yaitu Bad-Trips, Vergleich, dan Z-Vergleich. Yang kedua yaitu membandingkan anggaran dan realisasi. Yang ketiga, analisis vertikal dan horizontal. Yang keempat, ada hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Yang kelima, menggunakan data non-keuangan. Yang keenam, menggunakan indikator ekonomi makro. Dan yang terakhir yaitu regresi atau analisis tren. Nah, yang pertama tadi dalam Bad-Trips, Vergleich, and Z-Vergleich, kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif dengan saingannya yang tentunya seukuran, dalam arti sebandingnya dengan perusahaan yang kita audit investigatif tersebut. Terutama kalau perusahaan lainnya itu cukup banyak, kita bisa mempunyai rata-rata industri yang andal. Pada dasarnya, Bad-Trips, Vergleich ini yang dimanfaatkan akademisi seperti Michael Porter untuk menganalisis kompetisi atau persaingan. Dan dalam Z-Vergleich, kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif pada masa sekarang dengan hal yang sama di masa lalu. Kita mencoba memahami bagaimana perusahaan yang kita audit investigatif ini berbeda dengan masa lalunya dan mengapa dalam artinya mengapa ini berbeda dengan yang sebelumnya. Menggunakan Z-Vergleich ini yaitu untuk menerangkan kesinambungan laba dari suatu perusahaan. Investor menggunakan teknik yang sama untuk melihat indikasi fraud atau kecurangan, karena fraud mengancam kesinambungan laba tadi. Kecurangan akan mengancam ada laba-laba tersebut, mungkin dia labanya akan naik lebih banyak. Perbandingan ini tidak otomatis berarti bahwa patokannya itu benar, atau kalau ada penyimpangan yang signifikan, pastilah penyimpangan ini merupakan kesalahan data yang kita audit investigatif. Belum tentu itulah sebabnya. Judgment sangat penting, kecermatan sangat mutlak. Kalau perlu cari data perbandingan lainnya. Hal yang utama adalah mengerti kenapa berbagai data itu berbeda. Kita harus mengetahui kenapa
data-data itu berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Membandingkan data anggaran dan realisasi dapat mengidentifikasi adanya fraud. Hal ini yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran tersebut, dan insentif keuangan ataupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Dalam entitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat tertentu menerima insentif atau bonus atas keberhasilannya yang diukur dengan pelampauan anggaran. Nah, insentif ini tidak perlu berupa insentif keuangan seperti bonus, tapi mempertahankan atau menggoyangkan jabatan. Seseorang bisa menjadi insentif. Jadi seperti jabatan-jabatan akan naiknya jabatan tersebut juga termasuk insentif. Dalam perusahaan yang berkecimpung di bidang teknologi, Dewan Komisaris merupakan berupaya menjatuhkan anggota direksinya dengan mempertanyakan kepada anggaran modal untuk mendatangkan peralatan teknologi tinggi belum juga terrealisasi. Investigator perlu memahaminya kepentingan kedua kubu ini. Nah, untuk membandingkan anggaran dan realisasi, jadi kita harus tetap memahami kepentingan-kepentingan dari kubu A dan kubu B tersebut untuk mengetahui jika adanya kecurangan dalam anggaran realisasi tersebut. Biasanya akan ada kecurangan seperti korupsi karena ini mengenaan tentang anggaran dan realisasi, pastinya tentang uang. Nah, yang ketiga ada analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal ini merupakan analisis rasio laporan keuangan. Nah, analisis vertikal tersebut yaitu menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Nah, di sini kita akan membahas tentang analisis vertikal terlebih dahulu. Contoh dari analisis vertikal tersebut yaitu yang ada dalam laporan keuangan seperti rasio antara harga pokok penjualan dengan penjualan. Terus rasio antara laba kotor dengan penjualan. Rasio antara biaya penjualan dengan penjualan. Rasio antara biaya administrasi dengan penjualan dan seterusnya. Analisis ini disebut analisis vertikal karena angka-angka yang dibandingkan terletak secara vertikal dalam laporan keuangan. Misalnya dalam contoh laba rugi. Nah, di setiap contoh laba rugi tersebut kan penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor itu kan berbentuk secara vertikal, menurun. Dengan analisis vertikal, kita dapat mengubah angka-angka laporan keuangan dari nilai laporan keuangan yang mata rupiah atau mata uang asing menjadi angka-angka presentase. Nah, laporan keuangan dari presentase ini disebut laporan keuangan berukuran sama. Ada neraca berukuran sama, laporan laba rugi berukuran sama, dan laporan arus kas berukuran sama. Setelah analisis vertikal yaitu analisis horizontal. Analisis horizontal menunjukkan perubahan, kenaikan atau penurunan suatu akun dari periode sekarang dan periode sebelumnya atau periode berikutnya. Analisis ini tidak lain dari Z-facts yang dibahas di atas tadi. Nah, angka-angka dari analisis horizontal tersebut untuk akun yang sama dari tahun periode sebelumnya atau tahun periode berikutnya dalam penyajian laporan keuangan disajikan berdamping. Oleh karena itu, analisis ini disebut analisis horizontal.
Nah, contohnya pada saat kita membaca laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, laporan keuangan suatu perusahaan itu akan menerbitkan 2 tahun, yaitu tahun sekarang yang kita cari dan tahun sebelumnya. Contohnya, kita akan mencari laporan keuangan perusahaan PTA di tahun 2017. Nah, itu pasti akan muncul berdampingan angka pada tahun 2016. Nah, itulah yang disebut analisis horizontal. Kita akan mengetahui angka-angka dari tahun sekarang dan tahun sebelumnya. Contohnya dari penjualan di tahun 2017 yaitu sebanyak 5 miliar. Nah, di tahun 2016 yaitu hanya 3 miliar. Di situ kita bisa menganalisis ternyata tahun 2017 penjualannya lebih banyak daripada tahun 2016. Nah, itulah yang disebut dengan analisis horizontal. Yang keempat, ada hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Nah, di hubungan ini yaitu beberapa akun, baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan, bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analitikal. Contohnya yaitu angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata. Angka penjualan dengan bonus dari penjualan tersebut, penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan, dan seterusnya. Yang kelima, ada menggunakan data non-keuangan. Nah, menggunakan data keuangan ini seperti tadi contoh-contoh dari 4 teknik review analitikal yang sebelumnya, yaitu terkaitan dengan keuangan. Sedangkan inti dari review analitikal adalah mengelola pola hubungan. Relationship partner, pola hubungan ini tidak mesti harus antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Namun pola hubungan non keuangan pun bisa bermacam-macam bentuk. Nah, contohnya yaitu dalam bisnis perkebunan ada hubungan antara jumlah pupuk yang dipergunakan dengan hasil produksi atau panennya tersebut. Nah, angka masukan maupun keluaran dinyatakan dalam satuan non-keuangan seperti jumlah ton untuk pupuk dan sawit tersebut. Jadi tidak semua harus berhubungan dengan keuangan. Lalu ada contoh lagi di pabrik gula, ada ukuran antara jumlah ton tebu yang masuk ke dalam pabrik dan jumlah gula yang dihasilkan dari pabrik tersebut. Nah, pola hubungan antara masukan dan keluaran yang dinyatakan dalam suatu rasio antara industri gula tersebut, perhitungan serupa kita lihat industri kayu lapis dan dengan nama recovery. Review analitikal ini sering dilakukan dengan perhitungan cepat untuk menunjukkan keadanya kejanggalan-kejanggalan yang kita alami dalam investigasi ini. Seseorang bankir mencatat informasi yang diterimanya dari calon nasabah kreditnya. Contohnya dengan cepat ia menentukan bahwa pabrik tersebut berkapasitas besar, alokasinya yang terlokasi tidak bisa beroperasi karena bahwa bakunya tidak akan cukup. Nah, semua data untuk membuat kesimpulan itu ia peroleh selama makan siang dengan calon debiturnya. Mereka jadinya harus menentukan dengan cepat apakah mereka mengajukan dengan jaminan lahan segini untuk usaha, apakah usahanya tersebut akan menghasilkan atau dapat menjamin mereka dapat membayar utangnya. Si bank tersebut mereka akan memikirkan pada saat mereka mengobrol dengan si nasabahnya tersebut. Selanjutnya yaitu yang keenam, menggunakan indikator ekonomi makro. Nah, ada hubungannya antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, dan lain-lainnya. Nah, kendala perumusan ekonometri akan membantu
auditor atau investigator melalui data agregat. Nah, tanpa harus memasuki pemeriksaan SPT sebagai langkah pertama. Kalau ada indikasi kuat, baru kita periksa SPT dengan networks method tersebut. Untuk network method ini akan dijelaskan pada materi selanjutnya, bukan di materi teknik audit ini. Yang ketujuh ada regresi atau analisis tren. Nah, dengan adanya data dari heuristikal yang memadai, review analitikal dapat mengungkap tren. Berbagai perangkat lunak mempermudah hitungan dan grafiknya. Misalnya STAR, perangkat lunak Delalit yang disebut yang di atas tadi. Nah, yang kelima ada meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada audit. Nah, merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Hal ini sangat penting dikarenakan sebelum memulai investigator atau sebelum memulai investigasi, seorang investigator yang dilakukan harus melakukan wawancara dan interogasi. Artinya mereka harus mempunyai informasi yang penting waktu dilakukannya wawancara dan interogasi. Wawancara dan interogasi ini kita sudah bahas di video sebelumnya, bahwa wawancara dan interogasi ini yaitu langkah pertama untuk mencari atau menguklik semua informasi yang ada dalam seseorang tersebut. Yang kita lakukan pada saat wawancara tersebut yaitu pada saat analisis dokumen-dokumen yang kita dapat, itu semua diserahkan untuk teknik audit ini. Dan pada saat melaksanakan interogasi, setelah melakukan analisis kita melakukan interogasi. Pada puncak di interogasi itu ada 9 cara melakukan teknik atau langkah-langkah waktu melakukan interogasi. Nah, pada puncaknya jika mereka melakukan kesalahan, maka mereka akan menuliskan secara tertulis apa kecurangan yang mereka lakukan, apa yang mempengaruhi mereka untuk melakukan kecurangan tersebut. Nah, bukti tertulis itu akan diberikan pada saat teknik audit teknik tersebut. Teknik audit langkah yang berikutnya yaitu mengamati. Nah, mengamati tersebut yaitu apa? Suatu pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu, seperti pada saat kita melakukan kunjungan pabrik, maka kita mengamati seberapa luas pabrik tersebut dan sebagainya. Kita juga akan mendengar kebisingan atau keheningan dalam pabrik atau perusahaan tersebut. Kita mencium atau membaui, atau bahkan misalnya ada bau yang menyengat, seperti biasanya di obat-obatan gitu. Kita merasakan suhu yang panas atau dingin di tempat kerja. Singkatnya, mengamati adalah menggunakan indera, bisa salah satu beberapa dari indera sekaligus. Untuk audit investigatif, penulis tidak membedakan pemeriksaan fisik atau pengamatan. Dalam kedua teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Nah, contoh dari mengamati ini tersebut yaitu pada saat kunjungan ke lokasi yang terkena dampak semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, investigator menyaksikan sendiri apa yang terjadi dan luasnya musibah. Ini salah satu bentuk pemahaman. Investigator mempunyai bayangan. Pemahaman ini penting ketika ia membaca laporan para ahli secara rinci tentang luasnya kerusakan tersebut. Nah, dari contoh bencana tersebut kita mengamati tentang lebih sama kayak pemeriksaan fisik ya, tapi di sini kita mengamati seberapa parahnya yang akibat gempa tersebut dan berapa kerugiannya dan sebagainya.
Yang kedua yaitu contohnya pengamatan tenaga ahli dari maskapai asuransi memberikan kepada pemahaman yang lebih mendalam lagi. Nah, yakni siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang layak menerima klaim ganti rugi. Ini pertanyaan yang senantiasa dihadapi maskapai asuransi, dan mereka harus dapat membuktikan jawabannya. Investigator sering kali menghadapi situasi yang sama. Dan dapat kita simpulkan dari teknik mengamati ini, yang paling penting yaitu dari indera si auditor tersebut. Cara mereka mengamati kejadian-kejadian yang ada di depannya. Teknik audit yang terakhir yaitu menghitung kembali. Nah, menghitung kembali ini mengecek kebenaran perhitungan. Dalam audit investigatif, perhitungan yang dialami sangat kompleks, didasarkan atas kontak perjanjian yang rumit. Perhitungan ini dilakukan oleh investigator yang berpengalaman. Nah, contoh dari penghitungan kembali ini yaitu biaya yang dikeluarkan BUMN di mana mempunyai kewajiban memberikan pelayanan umum, keterlambatan pembayaran PSO mempunyai dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan. Nah, contoh yang lainnya yaitu dalam kasus penyelesaian kewajiban pemegang saham, keputusan Menteri Keuangan menyaratkan penetapan jumlah kewajiban berdasarkan pada data terakhir. Nah, inilah peluang untuk melakukan reformance. Tidak jelas apakah perhitungan tersebut sudah selesai, apakah dalam lembaga negara mempunyai performance. Nah, di sini maka akan mengadakan perhitungan kembali. Nah, kita setelah selesai menjelaskan tentang langkah-langkah atau teknik-teknik audit yang dilakukan oleh seorang auditor. Nah, dalam audit laporan keuangan, kita simpulkan lagi mempunyai tujuan adalah memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dan hasil audit ini ditunjukkan oleh bentuk opini. Sedangkan tujuan audit investigatif adalah mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengumpulkan bukti hukum dan barang bukti sesuai dengan hukum atau cara hukum pembuktian yang berlaku. Nah, tadi perbedaan antara audit laporan keuangan dan audit investigatif. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, audit investigatif yaitu mencari bukti-bukti untuk mengungkap sebuah kecurangan yang dilakukan seseorang dalam perusahaan tersebut. Nah, lingkup atau intensitasnya juga berbeda antara audit investigatif dan audit laporan keuangan. Dalam audit laporan keuangan, auditor mengumpulkan bukti-bukti untuk memberikan reasonable, ansuran atau keyakinan yang memadai. Sedangkan audit investigatif lebih dalam dan lebih luas dari audit laporan keuangan atas laporan keuangan karena bukti hukum dan barang bukti yang dikumpulkan akuntan forensik akan diuji dalam persidangan. Pengujian inilah yang akan menentukan apakah barang bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam memberikan keyakinan kepada majelis hakim. Nah, untuk perbedaannya antara auditor laporan keuangan dan audit investigatif yaitu auditor atas laporan keuangan mungkin berpikir bahwa teknik observasi menghitung persediaan barang sekedar untuk melihat kecocokan jumlah fisik dengan jumlah yang ada di laporan keuangan. Selama jumlah kedua informasi ini cocok,
audit puas. Jadi mereka hanya mengecek saja tentang waktu kita melaksanakan di fisik, apakah jumlahnya sama. Jika di gudang, jika di laporan keuangan menerapkan bahwa persediaan sejumlah 3.000, waktu kita menghitung fisik, jika jumlah barangnya sama 3.000, maka seorang auditor laporan keuangan waktu saat mengaudit mereka sudah merasa puas. Berbeda dengan audit investigatif. Dalam audit investigatif, memanfaatkan teknik observasi perhitungan persediaan barang untuk menentukan apakah persediaan barang tidak terlalu banyak perbandingannya dengan kebutuhan normal atau jumlah pesanan yang ekonomis. Ia melihat potensi fraud dalam pengadaan barang yang berlebihan. Cara berpikir auditor untuk audit atas laporan keuangan dan audit dalam audit investigatif seharusnya sama. Profesional harus dianut oleh auditor untuk mengaudit atas laporan keuangan atau auditor mengaudit atas audit investigatif. Meskipun tujuan dan intensitas kedua jenis audit itu berbeda, tapi mereka harus mempunyai kayak seperti harus profesional di bidang audit tersebut. Sekian materi tentang audit investigatif, tentang teknik audit yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kesalahan dalam menyampaikan atau ucapan saya, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua, untuk teman-teman saya. Saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Nah, buat kalian yang sekiranya sekarang masih melakukan pembelajaran online, sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk berusaha membaca sendiri, karena pendidikan itu paling penting. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Terima kasih.